Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali pada saat ini. Kita akan bersama-sama menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah akhir tahun 2020 saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Tahun 2020 akan berlalu dengan banyak pengalaman yang kita jalani. Namun kita syukuri bahwa rencana Tuhan itu indah bagi kita. Kasih dan penyertaan Tuhan itu tetap diberikannya pada kita. Untuk itu yakinlah bahwa Tuhanlah penuntun yang menyertai kita semua di sepanjang perjalanan hidup. Untuk itu mari kita menyembah dan memuji Dia, Sang terang penuntun dan penentu masa depan. Saya mengundang kita untuk berdiri dan mari kita melakukan mulia-mulia namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kamu semua. Bagimu juga. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
Dengan rendah hati, mari kita melihat sejenak perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Mungkin dari tutur kata dan tingkah laku kita, ada hati, ada jiwa yang terluka dan tersakiti. Untuk itu mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita dengan masing-masing berkata dalam hati tentang pengakuan dosa kita. Amin. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, terpujilah Allah Sang Terang, penuntun dan penentu masa depan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Baik kami yang bertugas di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, maupun anak-anak-Mu, anggota jemaat-Mu di tempat masing-masing, kami telah datang menghadap kekudusan-Mu dalam ibadah tutup tahun ini, dan kami telah sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami yakini Roh Kudus menjumpai kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengarkan tidak lewat begitu saja, melainkan tetap tinggal dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Yang memungkinkan untuk berdiri, saya jemput untuk bangkit berdiri.
Lalu kemudian kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Demikian pembacaan kita. Kurre sumanga puang. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang terang penuntun dan penentu masa depan. Itulah yang menjadi pokok penekanan kita pada ibadah akhir tahun yang kita laksanakan pada malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena begitu banyaknya tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan, yang membuat kita sibuk
Ya, sehingga tidak terasa oleh kita sampai saat ini, ya kita sudah berada di hari terakhir di tahun 2020 ini. Dan tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Ya, lalu kemudian kita masuk atau kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Nah, dalam kaitan dengan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, ya diperhadapkan kepada kita satu pokok penekanan yang begitu penting, yang berbicara tentang terang. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa terang itu menjadi kebutuhan real kita. Ya, dan saya yakin bahwa kita tahu kapan waktunya terang itu kita butuhkan. Yang jelas bahwa terang itu berfungsi untuk menerangi tempat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah terang itu memberikan petunjuk. Ya, apa yang kita mau katakan? Ya, kalau dikatakan bahwa terang itu menerangi tempat. Tempat mana yang dimaksudkan? Ya, tentu dunia ini secara keseluruhan. Mengapa hal itu dibutuhkan? Ya, kita pun semua tahu ya bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya telah rusak. Ya, telah dirusak oleh manusia itu sendiri. Sekali lagi bahwa telah dirusak oleh manusia itu sendiri. Ya, sehingga segala sendi kehidupan umat manusia itu sendiri dikuasai oleh kegelapan karena dosa. Manusia tidak mau lagi hidup di dalam Tuhan. Manusia ingin menata kehidupannya sendiri. Karena menurut manusia itulah cara yang paling sedap. Itulah cara yang paling baik. Ya, sekalipun manusia itu selalu berusaha untuk terus memperbaiki hidupnya keluar dari kegelapan itu, tetapi semakin manusia itu berusaha untuk mencari terang, tetapi yang mereka dapatkan bukan terang itu, tetapi adalah kegelapan. Ya, mengapa demikian? Ya, karena manusia tidak akan mungkin ya mendapatkan terang itu di tempat lain. Ya, dan supaya ya manusia itu tidak larut dalam kegelapan hidupnya, karena itu Tuhan menjumpai manusia, memberikan terang. Ya, namun persoalannya ialah bahwa manusia itu sendiri menolak terang itu.
Ya, karena manusia merasa sudah nyaman dengan kehidupan yang selama ini dihidupi. Dalam kaitan dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perikop pembacaan kita pada malam hari ini disampaikan kepada kita ya bahwa Tuhan Yesus ya menjumpai sekelompok orang di bait Allah. Dan di situ Tuhan Yesus memperkenalkan diri. Siapa dia sesungguhnya? Ya, di situ dikatakan, maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Terang itu dibutuhkan oleh dunia. Persoalannya ialah bahwa justru manusia menolak terang itu. Ya, sudah jelas dalam perikop pembacaan kita bagaimana reaksi, bagaimana respon mereka yang ada di dalam bait Allah pada waktu itu, yang adalah notabene ya umat Tuhan. Ya, tetapi ternyata ya hanya sebatas pada status sebagai umat Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan yang sedang datang menjumpai mereka. Mereka tidak melihat terang itu. Mengapa? Karena dosa yang menguasai. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melihat terang itu kalau dikuasai atau diselimuti oleh dosa. Atau dengan kata lain, kalau dosa itu menjadi bagian dalam hidup. Ya, dan memang ya Tuhan Yesus pun memperkenalkan diri. Ya, bukan memaksa orang. Ia membutuhkan respon yang baik. Sekali lagi membutuhkan respon yang baik dari yang mendengar. Aku telah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Yang Yesus maksudkan dengan perkenalan itu ialah supaya orang-orang yang ada di dalam bait Allah waktu itu ya bisa seperti ya murid-murid yang lain yang baru segelintir orang, mengikut dia, mengikut perkataannya, mengikut tingkah lakunya atau mengikut perilakunya, atau dengan kata lain menjadi contoh ya di dalam masyarakat. Ya, namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya justru orang-orang yang ada pada waktu itu menyepelekan perkataan Tuhan Yesus ini. Ya, dengan mengatakan, wah, bagaimana kami percaya perkataanmu itu? Nah, kau hanya ya bicara tentang dirimu sendiri. Ya, mana bisa kami percaya? Ya, sama halnya dengan kita. Ya, kalau orang berbicara tentang dirinya sendiri, bahwa saya orang baik, ya saya orangnya yang tidak pernah ini dan tidak pernah itu, tidak pernah membuat kesalahan.
Ya saya kira ya kita pun akan mengatakan ya mindan tiroi pasak jojo pandang, atau mengatakan mindan tiroi manuk kitene. Seperti itu, tidak serta-merta untuk kita percaya. Ya namun Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus dengan penuh kesabaran untuk mendengar ocehan-ocehan mereka. Ya kita kurang tahu Bapak Ibu saudara-saudara, apakah pada akhirnya mereka semua yang mendengarkan pada waktu itu lalu kemudian sadar bahwa ternyata Tuhan sudah menghadirkan terang itu di dalam diri kita, dalam komunitas kita, cuma kita yang tidak rela untuk menerimanya, tidak menyambutnya. Kita kurang tahu persis. Ataukah justru sebaliknya mereka ya semakin membungkus diri mereka dengan ketegaran hati mereka untuk tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pasti ialah bahwa orang sudah mendengarkan pada waktu itu. Dan tentu murid-murid yang lain yakin benar tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya sehingga murid-murid yang percaya tentang hal itu merasa bertanggung jawab. Ya untuk menyampaikan kepada dunia ini kabar yang luar biasa ini. Kabar yang mensukacitakan. Ya bahwa ternyata apa yang telah difirmankan dalam perjanjian lama itu sudah digenapi. Nah pernah saya katakan bahwa yang menjadi pengharapan besar bagi orang Yahudi, bagi umat Tuhan waktu itu ialah kedatangan Mesias. Hanya saja bahwa ketika Mesias memperkenalkan diri, ya mereka tidak menyambutnya dengan baik. Nah di sini dikatakan bahwa setiap orang yang mengikut Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini adalah tawaran. Siapa yang mau mengikut, silakan. Ya kalau tidak mau, ya silakan juga. Tapi kalau mau mengikut Dia, tentu harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang dikuasai oleh kegelapan dunia ini. Yang diidentikan dengan kejahatan, ya bersama dengan kroni-kroninya, yaitu kebencian, kedengkian, dan sebagainya dan sebagainya. Nah kita pun Bapak Ibu saudara-saudara telah mengikut Yesus. Itu berarti kepada Bapak Ibu saudara dan saya dituntut untuk tidak lagi bergaul ya dengan kegelapan, bersama dengan segenap kroni-kroninya, ya melainkan kita hidup sama seperti Kristus yang adalah terang dunia. Itu status kita. Status yang baru yang sejak kita lahir sudah kita sandang. Sudah ada pada kita. Pertanyaan sekarang ini ialah, ya bagaimana caranya kita sebagai anak-anak terang ini tetap memiliki terang itu
dan terang kita itu tidak pernah padam di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya, sehingga seperti Ayub mengatakan bahwa aku berjalan di tengah-tengah kegelapan. Ya, orang yang berjalan dalam kegelapan, bagi orang yang tidak berani, dia pasti takut. Ya, karena memang kehidupan malam itu sangat menakutkan. Ya, kecuali kalau ada terang, ya barulah hal tersebut tidak menakutkan. Ya, bagaimana supaya terang kita itu tidak padam? Ya, saya sudah pernah katakan bahwa ya kita harus terkoneksi dengan sumber terang itu. Ya, waktu itu pernah juga saya contohkan seperti lampu ini. Tidak akan mungkin setiap lampu yang ada di dalam ruangan ini akan terang benderang seperti ini kalau tidak terkoneksi dengan sumber terang itu sendiri. Ya, coba kalau misalkan lampu ini tiba-tiba padam, apa yang dapat kita buat? Tentu ibadah kita pada malam hari ini tidak bisa berlanjut. Ya, karena kita tidak bisa melihat apa-apa. Live streaming kita juga tidak bisa terlaksana. Ya, karena yang kita butuhkan adalah lampu, terang. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini menjadi sebuah keharusan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak terang, harus tetap terkoneksi dengan sumber terang. Dan satu-satunya menjadi sumber terang ialah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, kalau dalam Alkitab kita ini dikatakan bahwa Yesus adalah terang. Kita pada kesempatan ini mau mengatakan menjadi sebuah pengakuan tegas dari kita, ya, bahwa Yesus itulah terang. Sekali lagi, Yesus itulah terang. Ini adalah sebuah penegasan pengakuan, ya, dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, dengan pengakuan itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan ialah supaya perkataan kita ini adalah perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang meruntuhkan, yang mematahkan semangat, yang membinasakan. Yang membuat orang lain merasa tidak dibutuhkan. Ya, tetapi baiklah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang merobohkan atau membinasakan. Ya, seperti ujaran-ujaran kebencian. Kita tidak pernah diajarkan untuk menyampaikan ujaran kebencian kepada sesama kita. Ya, bukankah Tuhan kita Yesus Kristus menginginkan supaya perkataan kita itu ya lemah dan lembut? Perkataan kita itu tidak menyakiti perasaan orang. Ya, sekali lagi, apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, jangan lalu kemudian perkataan kita itu adalah perkataan yang membuat orang lain merasa
tersakiti. Dan kemudian selanjutnya ialah bahwa kebenaran yang kita katakan itu tidak hanya sebatas pada kebenaran kata-kata. Ya mungkin diungkapkan dalam bentuk sastra barangkali yang begitu indah, tetapi tidak berwujud dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku setiap hari. Ya, dan karena itu dunia menuntut kepada kita, ya, supaya kehadiran kita sebagai anak-anak terang itu mensejajarkan apa yang benar yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Ya, jangan sampai seperti yang dikatakan orang omdo. Apa itu omdo? Ya, pernah saya dengarkan istilah itu. Ya, itu omong doang. Hanya bicara. Tetapi kalau diberikan tugas, ya tidak mau. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menginginkan hal yang demikian. Kita harus selaraskan apa yang benar yang kita katakan, dan kemudian kita melakukan yang benar sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang mau dikatakan dengan itu ialah bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak terang harus mensinkronkan ya apa yang ia katakan dengan apa yang ia lakukan. Dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Dan dalam hitungan jam juga kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Pertanyaan bagi kita, apa yang mesti, apa yang seharusnya kita bawa menjadi bekal kita untuk memasuki tahun 2021. Ya, di mana kita masing-masing punya prediksi. Ya, apakah tahun ini akan lebih baik atau justru sebaliknya akan lebih buruk? Atau membuat kita semakin banyak yang menderita. Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa sebelum kita memasuki tahun 2021 kita sudah harus ada bekal. Bekal kita ialah kita harus tetap menjadi terang. Sekali lagi, bekal kita ialah kita harus menjadi terang dan tetap menjadi terang, dan membawa terang itu ke dalam tahun 2021. Supaya apa? Supaya dunia di mana kita berada tidak kehilangan terang. Biarkanlah terang Bapak Ibu saudara-saudara hadir di berbagai tempat. Ya, supaya dunia, baik itu dalam dunia pergaulan, dunia kerja atau dunia bisnis atau dunia dagang atau dunia politik, ya, dan dunia pergaulan, ya, di mana kita hadir, terang kita tetap terpancar
Supaya apa? Supaya dunia di mana kita berada membuka mata. Ya, sebab kalau kegelapan yang kita bawa, ya orang tidak akan melihat. Ya, tetapi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya membawa terang itu, terang itulah yang akan membuka mata orang untuk melihat sekelilingnya, bahwa ternyata kemuliaan Allah itu sangat luar biasa. Ya, dan itulah tujuan Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini. Ya, dan karena itu Rasul Paulus pernah mengatakan dalam Roma 12 ayat 21, di sana dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah terang Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam menjalani kehidupan ini. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2021. Sang terang abadi akan terus menuntun Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dan kita percaya bahwa masa depan iman kita akan terpelihara oleh terang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Di dalam Kristus hendaknya terangmu bercahaya. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri, lalu kemudian di penghujung tahun 2020 ini kita bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, lahir dari Anda Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari
Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Sambil kita menyatakan tanda syukur kita melalui persembahan, kita melakukan "Besarlah untungku jika Yesus milikku". Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku teresap tak bersurut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita kembali tunduk kepala, kita naikkan doa syafaat kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahwa di penghujung tahun 2020 ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama menghadap kekudusan-Mu. Bersyukur bahwa Tuhan tetap memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami mohon Engkau tetap mengampuni kami. Jika selama kurun waktu di tahun 2020 ini terang kami redup, dan kami percaya terang yang bersumber daripada-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami tidak menjadi redup bahkan padam, melainkan Engkau akan menghidupkan itu, sehingga ketika kami memasuki tahun 2021, terang kami terang benderang,
memencari dunia real kami di tahun 2021. Itulah pengharapan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Apa yang telah kami lakukan, yang kami jalani sebagai anak-anak terang di tahun 2020 ini, Tuhan memberkati semuanya dan boleh bermanfaat bagi kami dan juga bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan ketika kami memasuki tahun 2021, bahkan menghidupi tahun 2021 itu, terang kami tetap terpancar, baik ketika kami di rumah, ketika kami di kantor, atau ketika kami di pasar, ketika kami di kebun, ketika kami melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing kami. Roh Kudus menyertai kami dan kami tidak tergoda oleh berbagai-bagai macam tawaran dari dunia ini yang siap menghadang kami untuk membuyarkan atau memadamkan terang itu. Tapi kami percaya tuntunan Roh Kudus akan terus berpihak kepada kami, gereja Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Baik kami yang berhimpun dalam gereja Toraja maupun bersama dengan saudara-saudara kami yang lain di organisasi-organisasi gereja yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini. Dan kami bersama-sama bersinergi Tuhan untuk tetap terkoneksi dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah satu-satunya sumber terang. Terima kasih ya Roh Kudus atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di tahun ini. Dan kami yakin Engkau akan tetap mengantar kami untuk memasuki tahun 2021 dengan penuh damai sejahtera, dan kami tetap menjadi berkat bagi sesama kami. Dan pada kesempatan ini perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang ada, seperti yang dialami oleh Angki, yang dialami oleh Agatha pasca ia melahirkan. Tuhan melawat dia. Demikian juga dengan anak yang baru lahir, yang dialami oleh orang tua kami Nek Riki di Palopo, yang dialami oleh Ibu Esther mengampak bersama dengan anak dan cucu di rumah, yang dialami oleh Mama Jerry, yang dialami oleh Nyonya Mary Parinding, dan yang dialami oleh saudara kasih kami Aan, yang dialami oleh Melanton Rupang, yang dialami oleh orang tua kekasih kami Nek Angga, yang saat sekarang ini sudah keluar dari rumah sakit dan melanjutkan perawatan di rumah, yang dialami oleh Ibu Hosiana Pilo. Kami yakin bahwa saudara-saudara kami yang kami sebutkan namanya Engkau hadir dan melawat.
sehingga kehadiran Tuhan mereka tetap rasakan. Dan kehadiran Tuhan itulah yang menguatkan mereka, sehingga mereka memiliki semangat hidup, semangat berjuang untuk kehidupan. Dan kuatkan mereka Tuhan. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan lawat mereka dan memberikan kekuatan. Dan juga bagi kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan. Kami bersyukur ya Tuhan bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. 2020 ke tahun 2021 menjadi harga mati bagi kami. Karena kami percaya tanpa terang abadi, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk masa depan kami. Ya Bapa kami di surga, sebentar kami yang bertugas akan kembali ke alamat masing-masing. Kami percaya Tuhan menyertai kami, dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Muhalis kami, Sang Terang Ilahi. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan kita melakukan besarlah kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar di asuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, pergilah, janganlah ragu berjalan. Yakinlah bahwa Tuhan akan menuntun kita di sepanjang tahun baru yang akan kita sambut, dan jalani seperti Tuhan menuntun kita di sepanjang tahun 2020. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Mari kita lakukan Kidung Jemaat 392. Abadi kepunyaanku,
Kita akan duduk kembali dan mengucap syukur.